Itu seolah jalan itu adalah jalan di antara hidup dan mati. Kalau kita lihat, kalau orang katakan orang mau melahirkan bisa langsung kontraksi dan Nyatanya sekarang banyak yang kasus kayak penggelapan dana COVID. kalau Kalbar ini kalau dibilang dulu ada anggapan bahwa kalau mau jadi gubernur Kalbar tuh orang yang gila. Kita itu banyak sekali generasi-generasi yang dalam usia matang kayak itu. Kita sudah kehadiran seorang tamu yang memang dulu waktu masih mahasiswa aktif di Presma Universitas Tanjung Pura. Ada Bung Radial Anwar. Siap, halo Pak. Oke, Bro Anwar, kita biasa panggil Bro Anwar ya. Siap. Konstelasi politik di Kalbar kita tahu bahwa menjelang pilkada ini mulai menghangat nih sekarang. Kita tahu kemarin waktu kita juga ngadakan dialog ruang terbuka, malam-malam kita membahas tentang apa sih kemudian kebutuhan yang diinginkan milenial, terus sosok seperti apa nanti kemudian di pilkada Kalbar yang akan dipilih, terus apa kemudian kontribusi kawan-kawan milenial ini khususnya aktivis mahasiswa ketika nanti pilkada dan untuk tentu kontribusi pembangunan daerah. Nah sekarang kita akan berbincang pendengar dan pemirsa dengan Bung Anwar nih atau Bro Anwar. Mungkin pertama terkait dengan sudut pandang dulu. Bagaimana kemudian kawan-kawan mahasiswa memandang pembangunan yang ada di Kalbar sudah 5 tahun berjalan misalkan kemarin. Menurut dari Anwar sendiri pandangan seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Ini kembali saya membersamai di RRI. Membersama itu bahasa game, Haimi. Oh siap. Kita kembali mengisi di RRI. Bahwasanya hari ini memang sangat penting dan perlu dan sangat urgen ketika kita hari ini membuka ruang publik seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi kami generasi Z ataupun generasi milenial kayak gitu. Mendengar pendapat, mendengar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh milenial hari ini untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Kita telah melewati pemilu 2024, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, eksekutif. Kita sudah melewati itu dan saya rasa pemilu 2024 itu cukup menjadi pembelajaran yang begitu berarti untuk bekal kita di Pilkada 2024 kali ini. Banyak hal yang harus dikoreksi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga di Pilkada 2024 saya rasa demokrasi harus betul-betul dihidupkan. Saya rasa banyak hal yang harus sama-sama kita kawal dan kita gerakan untuk 5 tahun ke depan dari Kalimantan Barat ini. Seperti itu. Nah terus kalau kita berbicara tentang evaluasi bagaimana Kalimantan Barat 5 tahun lalu, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lalu, hari ini saya rasa kita semua harus melihat dengan mata kita sendiri, harus kita melihat dengan apa yang hari ini teman-teman hadapi gitu, apa yang hari ini teman-teman betul-betul lihat. Dan itu seharusnya sudah menjadi rekam jejak bagi 5 tahun sebelumnya seperti itu. Nah jadi salah satu contoh misalnya hari ini saya juga begitu miris sampai titik ini 5 tahun berapa kali ganti kepemimpinan daerah. Khususnya saya di Kabupaten Ketapang yang baru-baru ini viral. Yang seorang anak meninggal di tengah jalan. Itu betul-betul itu di tempat saya sendiri itu di Kendawangan antara Kendawangan Ketapang kayak gitu sampai Ketapang. Itu seolah jalan itu adalah jalan di antara hidup dan mati. Ada orang yang juga pengen melahirkan, dirujuk ke Ketapang ke kotanya, itu harus melahirkan di jalan kayak gitu. Ada orang yang ingin sembuh dari penyakitnya harus meninggal di jalan kayak gitu. Ini sangat tragis gitu dan sangat mirisnya juga hari ini sebenarnya masyarakat itu ya memang kita harus diedukasi untuk bahwa jalan ini sebenarnya milik siapa gitu kan. Apakah milik kabupaten, apakah milik provinsi, apakah milik nasional. Tetapi masyarakat sebenarnya tidak mau tahu hal itu sebenarnya. Masyarakat pengen bagaimana hari ini pimpinan yang mereka pilih, dewan yang mereka pilih itu mampu menyuarakan suaranya sampai ke siapa yang pemilik atau pembangun jalan tersebut kayak gitu. Nah itu yang seharusnya hari ini menjadi koreksian dan masih banyak lagi kasus atau masih banyak lagi problematika yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Kalbar hari ini IPM-nya nomor 2 terendah
gitu di Indonesia kayak gitu. Padahal ini kita udah ada beberapa ya provinsi-provinsi baru juga kayak gitu kan. Nah, kenapa hari ini kita IPM-nya begitu rendah? Dan tantangan besar ke depan, hari ini kita sedang dihadapkan dengan sebuah kemajuan, yakni kita hadir didekati oleh IKN kayak gitu. Apakah hari ini Kalbar siap? Apakah hari ini Kalbar sudah mampu nih ketika perkembangan, ketika kemajuan itu datang ke Kalimantan itu sendiri kayak gitu. Saya rasa 5 tahun yang kemarin itu cukup menjadi pembelajaran dan hari ini harus kita sama-sama koreksi, harus sama-sama kita kawal bagaimana ke depan pemimpin yang akan memimpin Kalimantan Barat, entah itu orang yang sama, entah itu adalah orang yang baru, tapi kita harus mengevaluasi itu menjadi sebuah perbaikan ke depan kayak itu. Ya, tapi kalau kebanyakan bukan ngeles tapi kan. Kebanyakan beralasan bahwa 2 tahun kemarin Covid ini menjadi masalah yang kemudian pemerintah daerah tidak bisa mengeksekusi kebijakan, apalagi misalkan ada alokasi anggaran yang mungkin tadinya dipakai untuk jalan tiba-tiba untuk Covid. Nah, itu apa kalau menurut Anwar masuk di akal atau seperti apa? Ya, saya rasa memang 2 tahun kemarin yang memang menjadi problematik pandemi COVID-19 yang memang seluruh sektor saya rasa itu terserang gitu. Bukan hanya sekedar kita manusia yang terserang, banyak yang meninggal ini itu segala macam, tapi semuanya terserang. Semuanya harus berkorban di 2 tahun yang kemarin kayak gitu. Nah, dan saya pikir juga bahwa COVID-19 memang harus kita tuntaskan pada waktu itu, memang harus banyak anggaran yang harus dipotong, harus disisihkan untuk ya penanggulangan kejadian tersebut kayak gitu, penanggulangan pandemi tersebut. Dan semakin kesini saya rasa juga jangan sampai hari ini pandemi telah selesai kayak gitu, dan kemarin dana juga banyak dialokasikan, tetapi kan saya rasa dengan kita menyepelekan beberapa aspek atau beberapa sektor bidang dengan alasan COVID itu saya rasa juga tidak menjadi sebuah alasan yang baik bagi masyarakat kayak gitu. Nyatanya sekarang banyak yang kasus kayak penggelapan dana COVID yang besar-besaran kemarin, terus ada juga penyalahgunaan dan segala macamnya untuk alokasi COVID itu tidak tepat sasaran kayak gitu. Dan jika kita bayangkan itu karena COVID, bukankah membawa pasien dari tempat yang terpencil untuk berobat ke tempat yang lebih baik itu juga memerlukan infrastruktur kayak gitu. Juga memerlukan ekonomi, juga memerlukan ini itu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya rasa COVID ini memang harus diselesaikan pada waktu itu, dan jangan sampai titik ini pun kita menyalahkan COVID kayak gitu. Covid ini udah mulai ada kan? Sekarang Covid juga udah ada. Jangan dikambing hitamkan. Jangan dikambing hitamkan lagi kayak gitu. Sekarang kan istilahnya sakit kayak Covid sekarang udah kayak flu biasa. Kayak gitu, demam biasa dah selesai kayak gitu. Oke, tadi saya juga kemarin 2 hari sempat jalan ke Kayong. Dari dari Sukadana ke Teluk Batang. Bagus jalannya untuk off-road, tapi kebetulan kan karena hancur jalan tuh, rupanya ada yang jalan provinsi, ada yang jalan kabupaten, dan memang kondisinya kalau kita lihat, kalau katakanlah orang mau melahirkan bisa langsung kontraksi, dan betul tuh lahiran di jalan karena memang dia kondisi bergoncangnya luar biasa nih, Bro Anwar. Nah, kalau kita melihat berarti ada beberapa sektor pembangunan yang katakanlah kemarin seolah terabaikan, sehingga ada permasalahan-permasalahan negatif yang kemudian muncul. Selain itu, sekarang kalau misalkan kita mau bertanya, lalu kontribusi apa yang bisa diberikan kawan-kawan generasi milenial, khususnya kawan-kawan aktivis mahasiswa, untuk kemudian melahirkan sosok pemimpin atau pimpinan daerah yang bisa dikatakan tepat lah untuk Kalbar. Karena kita tahu bahwa kalau Kalbar ini, kalau dibilang dulu ada anggapan bahwa kalau mau jadi gubernur Kalbar tuh orang yang gila. Karena memang ngurus Kalbar ini dengan 1,5 kali Pulau Jawa itu udah luar biasa gitu, Pak. Ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah kemudian figurnya hanya cocok di level lokal atau memang harus memiliki akses yang kuat ke nasional sehingga APBN pun bisa kita tarik untuk pembangunan di Kalbar? Gimana? Oke. Kalau hari ini apa sih kontribusinya kita untuk pembangunan Kalimantan Barat itu sendiri hari ini? Seharusnya saya kembali lagi untuk menekankan kepada kawan-kawan untuk mahasiswa, kawan-kawan pemuda, generasi milenial, generasi Z yang hari ini sungguh mendominasi
bonus demografi yang begitu besar untuk di Indonesia, dan sampai istilah Indonesia emas itu muncul di tahun 2045, artinya di tahun 2045 kita itu banyak sekali generasi-generasi yang dalam usia matang kayak itu. Di bonus Indonesia pada saat berusia 100 tahun gitu kan. Nah, jadi saya rasa hari ini dengan segala macam alasan, dengan segala macam problematika yang mengatakan bahwa Kalbar ini lebih ukurannya besar, wilayah cakupannya luas, apa segala macam, terus dengan anggaran APBN yang begitu terbatas, saya merasa pimpinan ke depan, gubernur ke depan juga harus jeli dan cekatan kalau saya bisa bilang. Karena gini, ketika hari ini kan sebenarnya isu-isu daerah otonomi baru, DOB, itu sebenarnya kan sudah lama gitu. Ya. Bergaung pemekaran wilayah Kalimantan Barat khususnya yang begitu besar. Kita Kalimantan baru pecah kemarin, Kalimantan Utara, dan sekarang kayak seperti Kapuas Raya. Terus ada isu juga bahwa Ketapang juga bakalan bisa menjadi sebuah provinsi baru dengan nama Provinsi Tanjung Pura katanya kayak gitu. Beberapa kabupaten juga harus dipecah menjadi kecamatan-kecamatan lainnya. Saya rasa itu sebuah terobosan atau sebuah solusi bagi pemimpin yang akan datang nantinya kayak gitu. Dan harus merelakan, meskipun mungkin hari ini kita ketahui sendiri bahwa Ketapang itu juga pendapatan yang ada di Ketapang itu penyumbang terbesar juga kepada Kalbar, Provinsi Kalbar kayak gitu. Nah, jadi saya rasa bukan menjadi keputusan yang sulit kayak gitu. Harapan ke depan juga bahwa kami generasi milenial, generasi Z itu memang sangat menginginkan bahwa pemimpin ke depan itu yang betul-betul melibatkan kita semua kayak gitu. Melibatkan yang kaum muda, melibatkan bukan hanya sekedar orang-orang yang memang tua, orang-orang yang punya kedekatan kerelasian sama dia, tapi hari ini saya rasa pimpinan ke depan juga harus membuka ruang pemuda yang begitu besar kayak gitu. Sehingga kenapa? Harapannya jangan sampai cita-cita Indonesia emas kita tuh terhalangi oleh orang-orang tua yang mungkin di 2045 itu bukan emas lagi kayak gitu. Udah enggak terpakai lah kan. Udah enggak terpakai kayak gitu. Jadi jangan sampai masa itu dihabiskan atau dimatikan oleh mereka yang hari ini berkuasa kayak gitu. Saya pengen bahwa ide-ide cemerlang, saya pernah kumpul sama kawan-kawan yang pemuda-pemuda baik itu di setiap daerah apa segala macam. Sebenarnya ide mereka tuh luar biasa gitu. Ingin memajukan daerah ini itu apa segala macam dengan metode yang mereka punya, tetapi mereka tuh terhalang pada wadah. Mereka enggak punya wadah kayak gitu. Kemudian mereka terhalang, biasanya kita yang muda-muda ini kita punya waktu banyak, kita punya tenaga, tapi kita tidak punya support atau dukungan dari pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan ide-ide yang ada di para pemuda tersebut. Tapi gitu. kalau saya pernah berdiskusi dengan elit tokoh politik Kalbar lah. Jadi kesempatan itu, bro, katanya kesempatan itu jangan ditunggu, tapi harus diambil. Betul. Walaupun itu dengan cara paksa, artinya sesuai dengan konstitusi, kan. Nah, kalau menurut Bung Anwar nih, apakah perlu kemudian ada sosok yang bisa menerobos sehingga misalkan calon gubernur atau calon wakil gubernurnya wakil bupati sama wali kota, wakil wali kotanya dari anak-anak muda misalnya seperti itu. Adakah potensi itu? Kalau saya sih ada, tapi nggak bisa nyebutkan nama. Misalkan dari orangnya masih muda tapi ada sebenarnya potensi itu. Saya rasa potensi untuk apakah pemimpin muda hari ini atau orang muda hari ini boleh memimpin, saya rasa itu ada kayak gitu. Wapres kan udah muda. Ya, Wapres kita yang terpilih sekarang udah muda gitu kan. Terlepas dari apa yang problematika di pemilu 2024 kemarin, tetapi hari ini sudah membuktikan dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi kita yang muda. Bahwa yang muda ini ternyata memang bisa mengambil bagian dalam posisi kepemerintahan kayak gitu. Nah, cuman syarat utamanya ada harus anak gubernur atau anak bupati kali lah baru bisa. Nah, jadi ya kalau kita harapan sih seperti itu, terbukanya peluang dan ya Wapres kita dimasukkan dengan cara yang begitu sedemikian rupa. Harapannya dengan hadirnya pemuda yang katanya diwakili oleh Pak Wapres kita hari ini, kayak seperti kami yang betul-betul merintis, nggak ada keluarga orang yang di politik dan lain sebagainya, bagaimana gitu kan? Apakah kita juga punya kesempatan atau peluang? Nah, harapannya semua
sama gitu. Semua juga punya potensi buat memimpin Kalbar ke depannya seperti itu. Kalau hari ini kita ditanya apakah pengen jadi pemimpin Kalbar ke depannya, semua mahasiswa, semua pemuda menjawab mereka rata-rata pengen gitu. Tapi Cara, kesempatan, cara dan caranya apakah kita harus betul-betul bergerak merebut, apakah kita memang dikasihkan lahan buat berproses di sana, atau memang kita merintis betul-betul kayak gitu. Dan sepakat yang disampaikan oleh abang tadi bahwa memang kesempatan itu tidak mesti selalu ditunggu gitu. harus direbut itu. Harus direbut dan harus diambil, dan kita harus jeli juga dalam mengambil kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jangan sampai hari ini jujur saja, khususnya kita di Kalimantan Barat, khususnya saya ambil case itu di Ketapang segala macam, ketika mungkin Untan bersaing dengan lulusan UGM buat masuk mungkin ke instansi atau ke perusahaan, kita udah kalah saing gitu. Nah, maka hari ini bukan hanya sekedar kita mengharapkan nama kampus, tetapi bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Bagaimana caranya kita memberikan nilai sebuah value, sehingga kita ini mampu bersaing, bukan atas nama kampus lagi, tetapi atas nama individual, atas nama kompetensi yang kita miliki. Dan pemuda itu sebenarnya harus sadar hari ini kayak gitu. Oke, Bro Bung Anwar minum dulu gitu. Oke, siap. Kita harus ngopi dulu. Kalau ngomongan politik ini kalau nggak minum kopi bahaya soalnya. Tadi setelah ada evaluasi, kemudian apa kontribusi anak-anak muda nih. Nah, di tengah kondisi pilkada yang akan dihelat di serentak, kita akan melaksanakan serentak di seluruh Indonesia di 14 kabupaten kota dan 1 provinsi kalau di Kalimantan Barat kan. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah terkait dengan adakah kemudian masukan dari kawan-kawan mahasiswa, aktivis-aktivis mahasiswa tentang masalah yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan bisa dieksekusi di 5 tahun ke depan, dan bagaimana juga kemudian kawan-kawan mahasiswa akan melakukan fungsi pengawasan. Kalau apakah cukup hanya dengan demo atau misalkan itu ada terobosan lain yang bisa menjadi menjadi trigger atau perhatian pemerintah, sehingga pemerintah ini jangan hanya ya maunya begini aja lah, apalagi nanti mengawal janji-janji politik selama kampanye. Gimana? Oke. Kalau kita hari ini pengen, kita sebenarnya semuanya pengen gitu kan, maka sebelum itu semua terjadi, sebelum pemimpin itu terpilih, saya selalu ngajak kawan-kawan hari ini untuk meningkatkan, untuk menggalakkan yang namanya demokrasi kayak gitu, menggalakkan yang namanya bedah gagasan, menggalakkan yang namanya visi misi, bukan hanya sekedar dibuat saja gitu. Tetapi visi misi inilah yang akan menjadi komposisi. Ibarat kata kalau bahan itu sudah menjadi tepungnya sebagai bahan awal kayak gitu. Untuk apa? Untuk ke depan ini loh acuan-acuannya gitu. Program-program yang diajukannya seperti ini loh kayak gitu. Nah, banyak hal yang seharusnya hari ini udah bisa dilakukan kayak gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita mengawal janji-janji politiknya tersebut dan lain sebagainya. Saya berharap juga pemimpin ke depan itu seharusnya juga sadar bahwasanya pemuda hari ini juga menjadi penentu. Pemuda hari ini, tenaga muda itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, untuk mengkritisi, untuk mengkoreksi bagaimana pemerintahan dia terus berjalan kayak gitu. Mungkin salah satunya pemerintah mungkin bisa bilang hari ini kan kita sebenarnya udah ndak miskin lagi dalam wadah-wadah yang hari ini ada kayak gitu. Tapi harapan ke depan pemerintah itu juga bisa menghadirkan sebuah forum-forum evaluasi gitu, forum-forum kritisi, forum-forum ketika mereka hari ini pengen berorasi, pengen berdemo, pengen beraudiensi, tapi yang menghadapi kita itu bukan orang lain kayak gitu. Yang menghadapi kita itu adalah pimpinan kita kayak gitu. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan akses tersebut, kemudahan-kemudahan kita untuk bertemu dengan pimpinan kita, itu akan memudahkan bagi kita, akan melanggengkan buat kita dalam mengawal isu-isu tersebut kayak gitu. Terkadang yang membuat kita ogah-ogahan apa segala macam, kita ini dibentrokkan dengan birokrasi, dibentrokkan dengan ya aparat-aparat lainnya, dibentrokkan dengan sistem-sistem yang sengaja mereka bentuk. Terus terkadang ada juga hari ini saya juga mengajak kepada mahasiswa
atau kepada pemuda lainnya ketika hari ini ada segelintir mahasiswa, segelintir pemuda yang hari ini turun ke jalan untuk melakukan evaluasi, untuk menilai kinerja kepemimpinan sekarang. Ketika teman-teman hari ini tidak bisa turun ke jalan, jangan sampai teman-teman itu menjadi batu bagi mereka gitu, menjadi batu yang menyandung pergerakannya mereka kayak gitu. Tapi ketika kawan-kawan tidak mampu turun ke jalan, ya biarkan dan doakan saja kayak gitu. Dan biarkan kalau misalnya kawan-kawan tidak bisa menyumbangkan tubuh atau fisik buat turun ke jalan, ya setelah tidak menyumbangkan pikiran bisa saja kayak gitu. Menyumbangkan ide dan gagasan bisa saja, dan cukup mensupport melalui share media apa segala macam itu juga udah sangat cukup kayak gitu. Terkadang kita juga sering dibentrokkan kita antar sesama mahasiswa kayak gitu. Muncul mahasiswa yang hari ini Pro kesana pro sini gitu. ya pro sana pro sini dan tidak suka, padahal hari ini kita sama-sama tidak lain tidak bukan ya orang tuanya mereka juga yang hari ini kita bela kayak gitu. Kemarin kita pernah diskusi gini Bang, bahwasanya penting nggak sih sebenarnya kita turun ke jalan. Kenapa orang yang tidak terlibat secara langsung itu mereka yang turun ke jalan katanya. Kayak mungkin misalnya para buruh yang turun ke jalan, kemudian para nelayan yang turun ke jalan. Saya bilang seperti ini, kalau hari ini masyarakat yang memiliki profesi yang diganggu oleh kebijakan pemerintah, mereka yang turun, lantas besok mereka bisa makan apa kayak gitu. Sedangkan sebagian dari mereka itu ya kerja untuk makan besok kayak gitu. Itulah tugas mahasiswa. Itulah tugas mahasiswa, sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian kepada masyarakat, itulah yang diembankan kepada kita kayak gitu. Tugas kita sebenarnya gampang kok, belajar betul-betul dan kita perjuangkan hak orang tuanya kita gitu, diturun di jalan, sehingga hari ini gak usah jauh-jauh kita membela orang lain, bela saja orang tua kita. Oke, mungkin orang tuanya pejabat atau pegawai, ya belalah orang tua yang ada di sekitaran kita. Dan sebenarnya jalur perjuangan mahasiswa itu bukan hanya sekedar turun ke jalan apa segala macam. Ya kita juga merangkul kawan-kawan, misalnya ya bikin sebuah gerakan gerakan pembelajaran gratis di masyarakat yang non formal, kemudian gerakan-gerakan yang kita peduli dengan seni dan kebudayaan segala macam. Sebenarnya itu bisa dilakukan perjuangannya seperti itu. Jadi harapannya kemudahan-kemudahan demokrasi, kemudahan-kemudahan alur-alur untuk kita mengawal itulah yang sebenarnya harus ditingkatkan ke depan kayak gitu. Kita juga tidak ingin sebenarnya, mahasiswa itu tidak ingin ketika kita demo kita harus bakar-bakaran, kita harus lempar-lemparan. Kita sebenarnya tak mau. Yang penting kita pengen tuh, oh itu loh gubernur saya nih, Pak kami nih pengen gini, pengen gini, pengen gini. Kenapa begitu alergi untuk ketemu kami kaum yang level bawah kayak gitu. Berapa tahun di mahasiswa Untan, Anwar? Gimana nya? Di Untan sudah berapa tahun kuliah kemarin? Oh, oke. Saya kuliah di Untan itu hitungnya sudah 5 tahun. Dari tahun 2019 sampai 2024 ini. 2024 ya, berarti belum menemukan perbedaan misalkan pemimpin yang dulu dengan yang sekarang gitu kan, gubernur yang dulu sekarang atau bupati dulu dengan sekarang. Iya. Nah, kalau misalkan bisa dilihat dari kan Bro Anwar ini kan, Bung Anwar ini kan di Presma kan aktif. Ya. Mungkin ada cerita-cerita dari misalkan dulu zamannya Pak ini begini, zamannya Pak ini begini. Adakah artinya yang dibilang tadi penurunan untuk menyampaikan aspirasi itu agak susah kalau di zaman sekarang ketimbang di zaman di yang masa-masa yang lalu? Oke. Kalau untuk perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun 2019 itu kalau enggak salah masih zaman-zamannya Omnibus Law yang kita orasikan, yang kita demokan juga di kantor gubernur. Kemudian ada beberapa aksi yang kita galakkan itu di kantor DPRD provinsi kayak gitu. Dan saya juga kemarin agak ini juga DPRD provinsi itu sedang rekonstruksi pembangunan di depan dan pagarnya itu semakin tinggi. Sama berarti kayak pagar kantor gubernur atau pendopo gitu kali. Udah semakin tinggi gitu kan. Apakah ini memang ya untuk nggak tahu lah ya mungkin apakah biar kita nggak mudah nengok apa yang mereka buatkan di dalam itu kayak gitu. Atau untuk tameng supaya bisa. Atau tameng kayak gitu kan. Nah, perbedaan mungkin kalau di 19 sampai 2024 ya. Ini hitungannya 5 tahun itu di zaman eranya orang yang sama gitu ya. Di zaman orang eranya yang sama. Kemudian yang kita paling soroti itu ketika kita di DPRD provinsi, kita menyampaikan aspirasi yang memang notabene seharusnya mereka ini sudah mewakili
di setiap daerah-daerah gitu kan. Mereka punya dapil, mereka punya dana, mereka punya anggaran kayak gitu. Ketika kita datang ke sana, kita di ACC pengkabulan kita dalam audiensi, ternyata kita hanya 1-2 orang saja yang menghadapi kita kayak gitu. Yang lainnya itu kemana kayak gitu. Pimpinan-pimpinan itu kemana kayak gitu. Dan sangat miris sekali gitu, Pak. Jadi mereka ini hanya datang, makanya ketika pemilu 2024 itu ya saya menyoroti bahwa mereka hanya sekedar bermodal spanduk, dipasang foto mereka tanpa gagasan. Spanduk-spanduk kosong kayak gitu. Nggak ada isi. Nggak ada isi sama sekali, nggak ada gagasan sama sekali ya. Bahkan banyak yang tumbang juga. Banyak yang tumbang caleg juga. Petahana. Kayak gitu. Banyak tumbang. Bahkan kalau di daerah saya memang pertahanan itu nggak ada lagi yang Petahana naik. tumbang lagi. Tumbang semua di Ketapang. Di Ketapang terus di Kendawangan juga. Itu udah banyak yang tumbang, rata-rata muncul orang-orang yang baru kayak gitu. Dan memang orang-orang yang tumbang itu memang nggak ada gagasan juga di sebelum-sebelumnya. Dampaknya juga tidak begitu signifikan. Tidak ada kontribusi lah ya. Tidak ada kontribusi yang begitu berarti kayak gitu. Nah jadi kayak kita heran saja gitu. Makanya hari ini setingkat pemilihan di universitas, kemudian setingkat pemilihan di negara saja itu sebenarnya angka golput itu juga masih tinggi. Karena kenapa? Karena munculnya apatis gitu terhadap perpolitikan yang hari ini terjadi. Bahkan hari ini sebenarnya yang harusnya kita edukasi adalah bagaimana politik itu seberpengaruh itu terhadap kehidupan bermasyarakat kayak gitu. Sekarang kan ya yang tua-tua pun juga aku mau milih siapapun aku tetap kerja kayak gini, aku tetap kayak gini. Tanpa hari ini kita muda sebenarnya harus sadar, jangan juga kita berpikir hal yang sama. Yang muda sadar itu dengan cara apa? Kita berpikir mungkin kita milih dia pun jadi kita tetap macam kayak gini kayak gitu kan, nggak ada perubahannya. Tetapi kan tanpa kita sadari, contohnya BBM bisa naik kayak gitu, Pertalite juga ya naik angkanya kayak gitu. Premium yang kemarin juga sudah mulai hilang. Subsidi juga dibatasi apa segala macam. Gimana? Apakah kita ini mau hidup gini-gini tapi nyaman? Apakah kita hidup gini-gini tapi perlahan-lahan kita ini direnggut gitu? Akses semakin susah, biaya akan semakin mahal. Semestinya kita harus sadar akan hal itu gitu. Cuman ya jangan sampai gitu yang muda-muda kuliah jauh-jauh dari kampung, dari Ketapang kan? Dari Ketapang, tapi jangan sampai kita nih enggak paham perihal ini. Makanya sebenarnya kayak money politik itu di Kalbar lah khususnya itu memang sebenarnya masih tinggi. Karena apa? Karena ya mohon maaf, hari ini perlu kita mengedukasi bersama kaum-kaum yang terpelajar. SDM kita juga sebenarnya masih rendah kayak gitu. Masih rendah kenapa? Karena yang kita pikirkan, bahkan di kampung saya itu ada rumahnya itu dibuka sampai subuh. Untuk apa? Pas hari H untuk apa? Untuk dikasih nunggu nih siapa yang mau ngasih lagi, yang lebih banyak ngasih ini siapa yang bakalan dipilih besok paginya kayak gitu. Saya nunggu udah enggak dapat, enggak ada yang ngasih, enggak ada yang masuk kali ke situ. Nah, jadi buka pintu sampai subuh apa segala macam. Yang mereka pikirkan tuh sebenarnya bukan 5 tahun ke depan. Tapi yang mereka pikirkan itu adalah besok saya ini makan apa? Besok anak saya ini bisa jajan enggak sekolah? Apakah kita harus tetap bertahan pada pemikiran yang sedemikian itu gitu? Ketermunduran itu gitu. Jadi pendengar dan pemirsa, itulah tadi pandangan dari teman kita, aktivis mahasiswa yang juga mantan Presma Unton Pontianak, Bung Anwar, terkait apa sih kita harus seperti itu terus untuk memajukan daerah kita, untuk memajukan Kalbar kita. Maka nanti jangan lupa, jangan salah pilih, dan kita harus benar-benar selektif, apalagi Anda generasi milenial, generasi Z, untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. Akhirnya saya Kurnia Santosa pamit undur. Kita jumpa di podcast RRI Pontianak Kupas edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bro.